Ya, salam teman-teman. Kali ini kita digemparkan oleh satu video atau kesaksian dari seorang muslim yang pergi berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ kesaksian itu berkata bahwa mengungkapkan tentang ada salib Yesus Kristus di makam tersebut. Baik, Mas, kalau Anda mau berkomentar satu video, maka lihat videonya. Jangan karena Anda melihat thumbnail, kemudian Anda sudah menyimpulkan. Katanya ada murtadin yang datang ke Madinah, kemudian melaksanakan ibadah haji dan sebagainya, melihat salib di atas makam Rasulullah SAW. Tadi katanya SAW. Baik, Anda ini sangat-sangat lucu karena Anda bak dewan juri, tapi Anda tidak melihat bagaimana keadaan di lapangan. Ikhafillah, perlu kita ketahui, di video ini, wallahi, kami membongkar habis murtadin yang bersaksi dusta. Kami siap bertanggung jawab, ikhafillah, 100%, 1000% murtadin ini dusta, ikhwah, dalam kesaksiannya. Bahkan kami bisa menampilkan bukti-bukti itu. Tetapi sayangnya, non-muslim ini memframing. Bahkan non-muslim ini mengatakan ada kesaksian, kemudian murtadin ini bertemu salib di atas makam Rasulullah dan direaksi oleh Tasik Ngaji. Padahal reaksi kami itu membongkar habis murtadin dusta itu. Nah, di sini kami menulisnya dengan judul seperti ini. Di makam Rasul ada salib, tanda tanya. Kemudian Madinah gempar. Kenapa kami menulis judul seperti ini? Karena non-muslim sendiri yang membuat judul seperti ini. Nah, jadi supaya menjadi bandingan agar nanti ketika ditayangkan video ini di bawahnya ada video klarifikasi dari kami supaya untuk meluruskan bahwa yang ditampilkan itu adalah dusta dan penipuan. Kami bertanggung jawab ya Hafilah bahwa yang ditampilkan ini dusta dan penipuan, dan kami jamin itu Hafilah. Baik, kita akan lihat lebih dahulu. Di sini disebutkan dalam thumbnailnya, rombongan haji murtad Madinah gempar. Rombongan haji ini melihat salib di atas kuburan Nabi Muhammad. Di deskripsinya dituliskan, Madinah tanah suci gempar. Ini yang bikin non-muslim ya Kak. Serombongan jemaat haji melihat salib di atas makam Nabi Muhammad murtad. Nah, ini udah luar biasa ya, bikin judulnya tidak main-main, sampai-sampai rombongan yang melihat salib. Nah, baik ya Habilah, kita akan lihat dan kita akan sepil nih murtadinnya seperti apa. Apakah memang betul kesaksiannya atau di dalamnya ada kedustaan? Kami sudah membongkar itu semua. Hanya saja non-muslim ini melihat di tampilan judul saja, di thumbnail saja, tidak kemudian berani untuk melihat bagaimana isinya ya. Baik, kita akan lihat. Kami dari Malaysia dengan saya setelah tawaf kami melihat salib di atas tulisan di Madinah di tempat makamnya Nabi Muhammad. Baik ya ikhwah, di sini saja ini sudah sangat janggal. Kenapa? Karena tatkala melaksanakan tawaf itu tepatnya di Makkah Al-Mukarramah, jauh sekali dari Madinah. Kalau perjalanan pakai bis itu kurang lebih 4-5 jam. Orang ini setelah tawaf kemudian ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari Makkah Al-Mukarramah. Jadi setelah tawaf itu apa? Ya sa'i. Setelah sa'i ya tahallul. Setelah tahallul ke maktab. Ini langsung ke Madinah. Dari sini saja sudah terbongkar penipuan dan dustanya. Katanya langsung ke makam Rasulullah SAW. Di sana ada salib. Sejak kapan makam Nabi SAW itu bisa terlihat dari dekat? Jarang sekali ya ikhwah. Bahkan katanya dalam judulnya tadi, ini rombongan. Rombongan katanya melihat salib. Padahal yang memberikan kesaksian hanya satu orang. Disebutnya rombongan. Kan ini sangat lucu juga. Yang jelas orang ini sudah berdusta karena ketika tawaf bukan langsung ke Madinah, tetapi setelah tawaf dia melaksanakan sa'i, setelah sa'i kemudian tahallul, dan setelah tahallul kemudian istirahat. Setelah itu bisa jadi ke Madinatul Munawwarah, dan perjalanannya juga sangat panjang, 4-5 jam Hafilah. Jadi tidak langsung ke makam Nabi. Dikiranya mungkin makam Nabi itu berdekatan dengan Ka'bah Al-Musyarrafah.
Itu ya ikhwah. Jadi dari sini saja sudah sangat kentara dustanya. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Membaca Taurat dan Injil dari Al-Quran. Ternyata saya baru tahu bahwa Alkitabah itu adalah untuk Taurat dan Injil, kitab suci umat Nasrani. Kalau Alkitabi adalah Al-Quran. Nah, di sini saja sudah sangat kentara dustanya. Dan ini penipuan ya ikhwah. Kami jamin 100% ini penipuan yang sangat-sangat nyata dan sangat kentara. Orang ini sudah mengatakan, kalau misalkan tadi kesaksiannya, itu kan sifatnya pribadi. Bisa saja dalam kesaksian itu berbohong. Tetapi Al-Quranul Karim tidak bisa dibohongi. Anda mengatakan dengan keliru, sangat keliru luar biasa, dengan menyampaikan bahwa Alkitabah itu untuk Injil dan Taurat, atau Jabur, sedangkan Alkitabi itu adalah merujuk kepada Al-Quranul Karim. Dari sini saja Anda sudah keliru, karena sangat tidak nyambung. Alkitabah, Alkitabi, Alkitabu itu bagaimana kedudukan huruf sebelum ke Alkitab itu. Kalau misalkan ada huruf jar, misalkan alal kitabi, maka Alkitab dibaca Alkitabi. Kalau misalkan menjadi Alkitabu, berarti kedudukannya misalkan menjadi mubtada. Kalau misalkan Alkitabah, kedudukannya menjadi maf'ulun bih. Ra'aitu Alkitabah. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan yang disampaikan oleh non-muslim ini. Karena apa? Karena sekali lagi, Alkitabu, Alkitabah, Alkitabi itu berkaitan dengan nahwu, dengan saraf, bukan berkaitan dengan Alkitabah kepada Injil, Alkitabu kepada Taurat, Alkitabi kepada Al-Quranul Karim. Jadi ikhafillah, kalau misalkan Anda, wahai non-muslim ini, melihat bagaimana video yang kami reaksi itu, maka di sini kami membongkar semuanya, taktik dan dusta non-muslim ini. Tetapi sayangnya justru Anda malah menggiring. Katanya Tasik Ngaji juga sudah mereaksi. Padahal reaksi apa? Reaksi dusta, reaksi kebohongan, itu yang paling tepat. Makanya lihat dulu videonya. Jangan sampai Anda belum apa-apa, belum kemudian melihat video, hanya di thumbnail saja, Anda kemudian berkomentar. Kan ini sangat lucu gitu ya. Baik, alhamdulillah. Jadi kami menampilkan ini untuk meluruskan kembali, karena jelas, alhamdulillah, di sini ada seorang yang katanya murtadin, berkata dan berbicara dusta. Maka kami luruskan, karena yang namanya tawaf itu tidak berdekatan dengan makam Rasulullah. Justru setelah tawaf, melaksanakan sa'i, setelah sa'i kemudian tahalul. Adapun setelah tahalul beres untuk melaksanakan umroh, maka boleh saja nanti ke Madinah, dan itu pun memerlukan waktu yang sangat panjang, 4 jam sampai 5 jam. Kemudian yang kedua, Alkitabah, Alkitabu, Alkitabi itu bukan berkaitan Taurat, Injil, Jabur, tidak, tetapi Alkitabah, Alkitabu, Alkitabi itu berkaitan dengan nahwu. Bagaimana Alkitabu menjadi mubtada, bagaimana Alkitabah menjadi maf'ulun bih, dan bagaimana Alkitabi bisa saja idhofah, atau bisa saja sebelumnya ada harfun jar. Jadi jelas alhamdulillah kami bisa bertanggung jawab bahwa kesaksian ini adalah dusta alhamdulillah. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.